Halo Blaze People semuanya dan penghobi koi lover dan ikan hias dimanapun berada, ketemu lagi. Dan sore hari ini adalah salah satu momen yang kita tunggu-tunggu. Wah, ya, dan jujur ini buat saya pribadi maupun tim Blaze ini juga pengalaman pertama kita membuat kolam. Mungkin teman-teman sudah nggak asing, yang isinya bukan isi ikan koi tapi isi ikan predator. Nah, sebelumnya mungkin waktu vlog terakhir ini kita kesini kan taman pun ini belum jadi, Norma. bener kode. Nah, Norma bisa shoot dulu karena memang temanya ini adalah ikan predator. Pemilihan taman untuk di area sekitar kolam ini juga tanamannya itu yang kesannya tuh liar, wild gitu. Kayak Amazon, pakis, itu kan kamu lihat tuh agak gede-gede. Nah, tapi ingat yang di area kolam seperti yang saya pernah jelaskan, tetap jangan terlalu dominan supaya ibaratnya menu utama kolam dan ikan-ikan yang ada di sini yang nanti setelah ini kita akan bahas yang pasti seru sekali, itu juga bisa kelihatan tetap dominan gitu loh. Jadi yuk kita shoot sebentar ke sini yuk, Norma yuk. Ini kalau malam sebetulnya keren nih. Nanti kita pas ke sini lagi kalau malam tuh lihat. Jadi suasananya ini seperti di hutan kan. Pakis-pakis, ini pohon-pohon yang tinggi, rimbun. Batu setapaknya pun ini batu pijakannya juga besar-besar karena memang kesannya beliau ini kepengen kesannya ini gagah seperti itu. Kalau batunya kita pakai yang kecil-kecil, kesannya ini kan jadi minimalis. Bener, jadi apa ibaratnya nggak terlalu gagah. Ini keren nih sampai sini nih kalau malam. Yuk kita shoot dulu. Udah tertata semua. Tuh. Nah, tuh kan. Jadi sampai sana ini satu ruangan yang ini kita setting taman, tanaman-tanaman yang mendukung estetika kolam dan mendukung untuk kolam predator ini. Kita cut dulu ya, ada azan. Oke, nah kita lanjut ya, ditemani Aan nih. Kita pas kebetulan mau ke proyek yang kangen nih. Nah, Aan nih sekarang banyak bantu saya di proyek-proyek. Sekalian buat kita sama-sama belajar. Tadi kan Norma juga mungkin shoot, saya banyak nanya-nanya ke customer kan, bahkan saya sering minta diajari apa sih perilaku-perilaku ikan predator, bagaimana feedingnya, bagaimana makannya, bagaimana setelah makan kotoran sisanya, apakah tersedot skimmer, tersedot bottom drain, itu tadi saya udah dijelasin dan puji Tuhannya aman semua. Ngeri nih kok, baru kali ini nih kolam koi. Ya, makanya kan saya setiap dapat pengalaman atau pelajaran baru ini kita kepengen sama-sama belajar terus gitu loh. Nah, intinya poinnya begini teman-teman. Kolam ini penyetingan skimmer, bottom drain, arus, kemudian aerator, sistem backwash chambernya, filternya itu standarnya ikan koi. Standar ikan koi. Standar ikan koi, betul An. Nah, yang saya khawatirin ini An, sisa makanannya itu kan kalau daging-dagingan mentah seperti tadi lele mentah dipotong-potong itu kan pasti nggak bisa bersih. Tapi ternyata tadi saat di feeding itu dimakan habis semua bersih. Makanya airnya pun tetap bisa bening nih di shoot nih. Bening sekali ini padahal baru 2 mingguan lah running. Tadi saya udah jelaskan ke customer, nanti masuk bulan kedua, bulan ketiga, saya jamin airnya lebih bening dari ini. Saya jamin makin mature sekali nanti. Nah, itulah makanya saya bilang bahwa semua kolam baru, baik yang isinya ikan koi atau ikan predator atau ikan apapun, itu butuh waktu untuk proses maturisasi. Seperti itu. Nah, ini yang menarik ya, ini ikan di sini ini paling gede ini 1,30 meter nih ikan ini. Gede banget nih, Bang. Ya, ini gede banget dan ini jujur beliau tadi cerita ada yang sampai temannya punya 3 meter lebih segala macam. Gak kebayang saya. Dan ini sedikit edukasi juga, ternyata efek oksigen, space dan tempat yang bagus itu berpengaruh terhadap perilaku ikan-ikan predator. Jadi di kolam yang lama, di rumah lama yang beliau, itu ikan-ikan predatornya tadinya dia cerita yang gede-gede banyak diem. Karena mungkin ruangnya sempit, oksigennya kurang, dan tidak seluas ini, tidak sedalam ini. Ini kedalaman 1,25. 1,25. Ya, nah kalau teman-teman perhatiin, ikan yang sampai 1,30 meter itu, dia aktif terus loh dari tadi berenang terus. Dari tadi gerak terus. Ya kan, nah itulah salah satu ciri-ciri bahwa kadar oksigen atau kadar ibaratnya habitat di kolam ini ternyata buat ikan ini nyaman. Cukup juga. Cukup sekali, ya itu Norma bisa shoot di sana. Itu area oksigen utama tuh di daerah sana tuh, aerator, air terjun, arus. Yang di pojok sana, sebelah kirinya Aan tuh. Nah, makanya ikan sering ke daerah sana, salah satunya cari oksigen. Nah, tapi spot untuk menikmatin utamanya di sini nih. Ya, ini di sini clear banget nih. Airnya clear, ikannya bisa kelihatan jelas. Bahkan kalau Norma shoot agak dekat, teman-teman semoga ngelihat juga. Rata-rata ikan di sini ini warnanya gelap.
Gelap, bener. Gelap, hitam, hampir nggak kelihatan, sama warna cat kolamnya hampir sama. Tapi karena kualitas airnya ini bening sekali dan Oh, sistem iya. standarnya filternya ini bener, dia kelihatan jelas. Dari sini jelas. Ya, jelas banget. Tadi Pak Wildan juga seneng banget customer-nya. Kok aku seneng banget kok karena airnya bisa bening banget. Ikan warna hitam atau warna gelap tetap kelihatan. Masih tetap kelihatan. Tetap kelihatan. Wah, asik sekali. Apalagi putih-putih gitu Ya, ya. tadi saya kan makanya nanyaan. Aku kan lagi bikin kolam apiari nih buat burung-burung kecil. Apa tak isi predator? Waduh. Cuman katanya beliau bahaya kalau burung pas deket. mungkin Wah, makan bisa air, langsung diloncatin. bisa disikat ya. Oh, ganas ya ternyata ya. Ganas ini. Nah, ini teman-teman akan lihat setelah ini tadi saya dengan customer waktu di awal sebetulnya ini ternyata sudah makan. Nah, nanti termasuk saya kepengen sharing dan edukasi pola makannya ikan predator dengan ikan koi itu bedaan. Bedanya? Beda ternyata. Nah, ini sebelum kita bahas mengenai pola perilaku makannya atau feedingnya, kita lihat dulu video-video ikannya waktu di feeding tadi sama customernya ya. Wow, Yuk saksikan mantap dulu. tuh. Kita bahas mengenai feeding. Kalau koi kamu ingat, kita sehari bisa kasih makan 2-3 kali. 3 bahkan kali lebih. 2 ya. Ya Benar. kan, paling puasa itu seminggu 1 kali. Benar. Nah, ternyata kalau ikan predator itu makannya itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya, ini yang ngajarin saya juga customernya, tidak setiap hari karena dia punya pertimbangan. Pertama karena ruangnya ini juga terbatas. Beliau nggak kepengen ikannya ini terlalu cepat gede. Ngegrutnya cuma. Ya, kalau ngegrutnya terlalu cepat gede, pasti akan kolamnya ini juga akan kelihatan makin penuh. Penuh, sempit. benar. Nah, yang kedua alasannya kenapa diberi jarak seminggu ini makannya cuma 2 kali, supaya dia punya waktu untuk mencerna makanan yang di perut atau di pencernaannya. Berarti misalkan kita punya kolam yang gede, kasih sehari gitu juga nggak boleh ya, Bos? Ya, gini, kalau saya perhatiin predator ini milik pencernaannya ini mirip ular. Kalau ular Reptil lebih ya? lama, reptil, betul. Reptil. Jadi kalau reptil habis makan, dia nggak langsung buang Langsung kotoran kayak buang, koi. bener. Kalau koi kan habis makan dia langsung Buang. brol, ya kan? Makanya sistem filternya ini harus ekstra. Nah, ternyata predator ini tadi habis makan, sebelum kita datang sama customer udah dikasih makan. Tadi yang kedua dia pengen nunjukin ke saya dikasih makan 0,5 kilo lagi. Waduh. Lele mentah. Yang pertama tadi 2 kilo katanya. Widih. Jadi 2,5 kilo hari ini dan airnya tetap bening. Ngelebihin kita itu. Nah, yang lebih saya tadi juga hal baru buat saya, sisa kotorannya ini hampir nggak ada. Nggak Mungkin ada, masih benar. masih dicerna di perut. Nah, Setulang-tulangnya loh nih. Tuh, Hilang makanya kan semua. kepala lele tadi ada durinya juga, daging, baik ikan besar, ikan kecil ataupun yang tadi bentuknya seperti bawal itu keren tuh yang putih-putih tuh. Berarti kalau misalkan makannya itu kayak lele atau apa, permukaan kotoran yang di atas itu ada nggak kok? Nah, tadi rata-rata sisa kotorannya kalau yang pas belum kemakan turun ke bawah. Oh, langsung turun ke bawah. Turun ke bawah. Tapi ternyata setelah di bawah pun tetap dimakan sama ikan lain. Oh. Jadi hampir tidak ada sisa lah. Nah, yang penting catatannya seperti yang Pak Wildan ngomong tadi, jangan terlalu over kasih makan. Kalau over kasih makan, satu, pertumbuhannya jadi terlalu ekstrim. Yang kedua, sisa makanannya pasti banyak. Bener. Takutnya nanti masuk ke bottom drain, masuk ke filter. Yang ketiga, buat sistem pencernaan ikan predator Ikannya ini sendiri kurang. pun kurang bagus gitu. Wih, ngeri ini. Tapi ini satu apa ya, hal baru yang buat saya ini ternyata menarik juga loh. Saya tuh tadinya bayangannya predator itu ya Mas airnya tuh butek, airnya tuh keruh, ikannya nggak kelihatan Nggak gitu kan. kelihatan. Ternyata ini kelihatan jelas sekali loh. Kirain tadi pertama masuk, wah di Ini ada tomang 80 cm nih. Tuh, tomang tuh yang ikan Baru kayak lihat apa ini. sih, kutuk ya, yang lagi tren di itu ya. Semarang kan apa? Kan gabus ya? Apa sih namanya? Kan Cana, gabus. cana. Cana. Cana ya. Cana sama tomang sama nggak sih? Beda ya? Beda ya? Satu spesies tapi beda jenis ya. Terus yang setahu saya yang panjang-panjang mulutnya lancip tuh namanya aligator. Kalau yang kayak
pipi-pipi ke atas itu bawal, tapi bawal air tawar. Ada yang putih, albino, ada yang hitam. Piranha Jawa. Piranha Jawa. Oh. Terus yang kayak lele bawahnya kuning nih catfish. Ya sedikit kita sambil belajar lah. Terus nih yang kayak hiu ini apa namanya, Mas? Lele. Apa itu ya? Tadi Pak Wildan bilang apa ya? Patin ya? Patin ya, patin. Terus tuh tadi ada Nih, arapaima. Apa nih pembersih kaca ya? Ini ada Albino. unik satu ikan yang survivor. Ikan ini sebetulnya dulu dari kolam yang lama itu dari kecil. Ya, ikan bawal. Makan ya? Ya, untuk makan. Iya. Tapi ternyata nggak dimakan-makan, selamat dia sampai gede itu. Selamat sampai gede berbaur. Sekarang jadi teman satu, malah jadi jadi gede teman. ya. Itu ada satu bawal itu. Tadi makanya saya nanya ini ikan apa? Oh, itu makanannya kok, tapi nggak dimakan-makan dan jadi gede ya. Udah saya ikutin terus itu lucu juga ya. Ada ya gitu ya? Berubah nasib survive. Ya, selamat dari Ya. Nah ini bau ini Aan juga bisa lihat. Saya salah satunya kalau ke kolam baru, salah satu tuh bau airnya itu saya juga perhatiin. Kalau bau air sudah agak ada lumut-lumut sedikit, bau seperti amis kayak gitu. amis rumput laut, tapi bukan amis yang menyengat ya. Nah ini salah satunya ciri-ciri air udah mecer. Udah mau jadi ya. Ya, selain tingkat kejernihan air, pergerakan ikan, kesehatan ikan, bau air itu juga bisa. Sisanya juga keangkat Om. Bagus ya, ini. Minyak-minyaknya nih, skimmer berjalan semua nih. Iya. Normal. Nih. Nih. Ya, Putih-putih ini kan. kita pompa sisanya. pakai 16.000. Kenceng ini Ya, itu kenceng. aja waterfall kenceng. Kenceng, arusnya juga kenceng, oksigennya juga kenceng. Jadi memang kita harapkan ini supaya perputaran dan flow kolam predator yang ini itu bisa 1 jam ini sirkulasi 1 kali lebih. Kalau gini tuh karantina juga nggak ya? Nah tadi beliau cerita sih waktu mindahin dari kolam lama karena kebetulan ini kan juga kolam steril, langsung masuk semua. Langsung masuk ya? Iya. Ya sayangnya waktu itu kita nggak ada ya, pakai kain kan. Jadi pakai kain, Nyerok kain pakai apa panjang, terus dia sewa pickup pakai bak fiber gede-gede. Jadi nanti dimasukin ke fibernya, bawa sini, dari fibernya diambil lagi pakai kain, cemplungin kolam satu-satu. Ada yang robek, ada yang kena mulutnya apa tadi, tomang itu katanya tajam banget sampai kainnya sobek. Wih, ngeri ya. Makanya saya kalau jual belikan predator kayaknya enggak deh. Kirimnya lebih repot dari koi. Ambilnya itu loh. Kirimnya, packingnya, aduh, belum nanti kalau resiko bocor di perjalanan kan, apalagi sisiknya kan kamu lihat tuh lancip-lancip semua nih, tajam-tajam semua. Berarti kalau predator ini beda jenis atau beda campur jadi satu aja udah? Nah ini bisa ya? aku juga tadi tuh kan nanya, yang kecil itu apa nggak kemakan yang kecil? Gitu. Ya katanya kok enggak ya, aneh ya. Sesama Padahal predator mungkin. logikanya kalau dia makan mujair kecil, makan lele kecil, Harusnya ini kan kan yang ikan-ikan kecil ini sama bisa kemakan. bisa kemakan ya. Lele kan bentuknya juga sama. Mirip ya. Atau mungkin karena sudah campur lama ya, dia tahu ini temennya gitu ya kali ya. Mungkin ada treatmentnya Ya sendiri. tapi yang pasti seru banget ya, seru banget. Nanti setelah ini kita lihat yang kolam depan, memang lagi finishing tinggal di decking kayu. Oh. Nah itu sudah running tapi belum isi ikan koi yang final dan belum air final. Oh, yang depan koi. Yang depan ya. Kita nanti Yang lanjut ke depan sana koi. sebentar ya. Oke, Ini. mungkin sampai di sini An yang predator, kita lanjut yang depan An. Yuk. Kita bahas yang koi. Ayo, Yuk. gas. Nah, oke, sekarang kita ada di yang lokasi depan. Ini kolam untuk koi. Kalau ini, koi. nah, dibedain. Kalau enggak, ya pasti koinya kasihan lah dimakan sama predatornya pasti. Nah, ini kolam ini sebetulnya sudah beres semua, sudah running air pertama, Air belum air pertama. final. Ya, makanya kotoran-kotoran, Nggak kena masalah. kayu, kena apa, biar dulu nanti kita kuras total semua, bersihin total semua, baru masuk air yang final. Nah, sebetulnya kemarin sudah selesai semua, cuman customer ini minta, jadi yang tangga dengan filter, dengan teras ini bisa Jadi nyambung satu. semua. Ya, Cakep. makanya ada perubahan sedikit mengenai kayunya kemarin, kita bongkar yang lama, kita pakai kayu yang baru. Ini kayu ulin ya, ulin tua, ulin ya Mas, bener ya? Ulin. Ulin, jadi nanti akan sama Masnya ini disetting seperti anak tangga, jadi kesatuan sama filter ini. Chamber. Ya, chamber ini. Nanti seolah-olah kolam ini nggak ada chambernya. Nggak ada chambernya. Ya, kalau nanti udah finish semua sama masukin ikan koinya, karena beberapa ikan koinya beliau juga ada di Bles Semarang, Mas Ian. Pas kita nanti kirim ke sini sekalian kita bikin edukasi. Berapa tonasan nih? Ini kecil, kalau ini sekitar 10-an. 10 ya? Ya, kedalaman 1 meter lebih sedikit, panjangnya ini kemungkinan kurang lebih 3 meteran lebih ya. Saya lupa lah. Ini lebarnya ini sekitar 2,5. Nah, ini konsepnya minimalis, tapi ornamen batuan-batuannya kita ngikutin
area Rumah. depan kolam ini. Ini kan masih ada natural-naturalnya batu-batu pecah, batu belah yang warna hitam itu ya, kita sesuaikan. Ini belum dibersihin, belum di coating juga nih. Cakep nih Ya, konsepnya. nah ini nanti kalau kolam seperti ini tadi saya udah sampaikan ke customernya, kurang lebih isi ikan koinya sekitar 20 sampai 25 20 ekor. Ya, cocoknya segitu. Takutnya sumpek ya, Ya, nah ini salah satunya Norma bisa shoot agak dekat ke sini Mas. Shoot di itu tuh di bawah itu seperti ada tanah-tanah yang melengkung-melengkung seperti cacengan. Heeh. Nah ini salah satu sebetulnya ciri-ciri air sudah mature. Oh, Itu di dalamnya itu kalau dibuka cacing darah yang merah itu. cacing darah merah Ya. itu ya? Nah biasanya kalau ada ikan koinya pasti dimakanin. Oh, jadi bersih. Bersih. Ya, karena ini nggak ada ikan koinya, biasanya masih utuh seperti itu. Berarti koi nggak makan sebenarnya nggak masalah ya? Ya, Sampai ada apapun. lumut, ada cacing darah kan. Nah, sebetulnya yang bagus itu nanti yang di media biologi juga akan ada seperti ini. Biasanya sampai keluar kayak apa tuh kerang-kerang gitu ya? Bro? Ya, kalau kerang keong itu Keong sebetulnya gitu. salah satunya itu dari sumber air. Nah, untungnya kita udah antisipasi sistem flow per chamber atau filternya itu kita pakai double wall. Oh. Jadi kalau ibaratnya pakai pipa, resiko pipanya ketutup keong-keong atau kerang lama-lama kan makin kecil Itu malah makin kecil. jelek kalau ada itu. Oh jelek. Enggak, sebetulnya gini. Untuk kualitas airnya tidak masalah. Heeh. Tapi untuk flow yang masih menggunakan pipa agak riskan, menyumbat. Karena terlalu nanti nyumbat. Betul. Gitu. Apalagi kalau masuk ke lubang-lubang backwash yang lubang backwash-nya cuma kecil, kita lubang backwash pakai 1,5 in. Oh. Ya, jadi udah kita perhitungkan untuk keong, pertumbuhan kerang-kerang seperti itu juga aman. Aman ya. Ya, jadi nanti teman-teman yang menemui case seperti ini, loh Pak, kok dasar kolam saya seperti ada pasir-pasirnya ini. Nah, ini karena biasanya masih kosong. Kalau udah ada ikannya. Kalau ada hilang. ikannya ini pasti dimakanin bersih gitu loh. Tinggal lumut-lumutnya. Nah, lumut juga udah mulai tumbuh. Saya tadi udah pesen kalau ini nanti air dibuang semua, disemprotin aja, lumutnya jangan digosok. Jangan digosok. Jangan dihilangin karena itu salah satu habitat penting juga untuk nanti kolam koi ini sudah running seperti itu. Nah, ini permukaannya kotor nih kan karena pasahan kayu kotoran ini ya. ini. Nanti intinya kita bersihin total semua lah kalau udah Kan jadi. tadi nggak ada kotoran Ya, sama sekali. tadi saya juga udah ngomong, wah ini thank you banget nih buat kita, Blast Team juga satu pengalaman dan experience baru, makanya kamu saya ajak ngevlog sama Norma, supaya harapan saya, kamu nanti suatu saat kalau ada customer nanya, Pak bisa nggak bikin kolam untuk predator? Bisa. Oh bisa. Gitu. Bisa, Bahkan standarnya bisa. itu, tadi beliau udah ngomong, ini standar spek filter, kemudian sistem flow kolam, flow chambernya itu di atas predator yang pada umumnya. Oh. Mau mega tank bisa, mau kolam koi bisa. Nah, seperti itu. Cakep. Ya, yang pasti thank you sekali buat customer di Pekalongan ini. Semoga harapan saya dengan rumah baru ini nanti udah beres semua, 2 kolamnya udah beres, menambah kebahagiaan, rezeki, berkat, panjang Amin. umur, kesehatan diberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih sekali. Nah, jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami. Saya dan Aan harus pamit. Ciao. Yang pasti kita nanti masih banyak vlog ke depan Ya. ya. Keren-keren. Nah, ditunggu aja lah. Kita nih sekarang turnya ke arah barat. Ke arah Nah, barat. ke arah Cari barat. kitab suci. Cari kitab suci. Minggu depan kita ke arah timur. Ya, nah semoga kita terus bisa menyajikan video-video yang menghibur, menarik. Mohon maaf juga kalau mungkin masih banyak salah-salah ucap dan salah kata. Dan saya ucapkan masih di suasana tahun baru, selamat tahun baru 2023. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, umur panjang. Amin. Amin. Thank you, bye-bye. Bye.